Ini kita mulai ya, Pak? Ya, Oke. bismillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Pak Adi, saya minta waktunya. Ini kebetulan ada tugas dari mata kuliah namanya manajemen budidaya ternak unggas. Ini ada beberapa Siap. pertanyaan Siap. dari tugas ini semester 4 kayak gitu nggih. Ya. Nanti nuwun sewu Mas Adi memperkenalkan lah, maksudnya ini nama ternaknya apa, lokasinya di mana kayak gitu, baru kita tanya jawab. Ngaten nggih Mas Adi nggih. Monggo Mas Adi memperkenalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulyanto, pemilik kandang ayam ini. Namanya kandang ayam Adi Mulyanto Farm. Adi Mulyanto. Ini letaknya di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmonsol, Purbalingga. Alhamdulillah kita ini budidaya ayam mulai di tahun 2017. Sampai sekarang masih ikut satu kemitraan di PT Siomas Adi Satwa. PT Siomas Adi Satwa. PT Siomas Adi Satwa Purwokerto. Kantornya di Purwokerto. Untuk kapasitas kandang yang sekarang saya kelola itu di 32.000. 32.000 satu tempat. Satu tempat. Seperti itu. Dua lantai ini. Dua lantai. Di per lantai 16.000, per lantai 16.000. Dua lantai totalnya. Siap. Turun. Ini langsung ke pertanyaan saja nggih Pak Adi nggih. Ini pertama, luas kandang berapa Pak? Yang satu tempat saja lah, satu titik ini. Yang luas kandang yang sekarang saya lagi di sini, luas kandangnya 12 meter kali 108. 12 meter kali 108 meter nggih. Gudangnya 6 kali 12. Gudang 6 kali 12. Jadi untuk yang kandang 108 kali 12. Siap. Itu luas kandang. Terus alat-alat yang disanitasi Pak, yang mungkin disemprot apa dan sebagainya, habis bongkar kayak gitu. Itu kita kalau sanitasi mulai dari sini semuanya harus disanitasi semuanya. Karena sebelum ayam datang itu kita harus minimal semprot semuanya, termasuk sudah sanitasi, termasuk di fogging. Itu sudah benar-benar ya istilahnya disemprot pakai kapur, berangkal. Itu sudah istilahnya ketetapan dari kantor ya, SOP-nya seperti itunya. Jadi formalin masuk, terus pakai fogging seperti itu. Semuanya alat-alat, tempat makan, tempat minum. Berarti semuanya harus steril semuanya seperti itu. Itu berarti wajib pas mau ngisi lagi harus kayak gitu nggih. Setiap ini harus dicuci, diganti sekamnya yang baru lagi seperti itu. Terus desinfektan yang digunakan Pak? Desinfektan kita yang dari kantor itu pakainya agresif. Berarti dari sana juga dari kantor semuanya. Berarti sudah ditentukan. Jadi kita tinggal memakai setiap ini seperti itu. Agresif. Terus alat yang digunakan untuk sanitasi itu pakai semprot ya. Tank gendong itu. Tank gendong. Berarti yang manual apa pakai mesin Pak? Pakai mesin. Pakai mesin semua. Jadi ada kita di sini per lantai satu. Per lantai satu. Jadi setiap ini penyemprotannya setiap hari Pak. Ini berarti rutinitasnya setiap hari. Setiap hari berarti keliling. Jadi di dalam itu semuanya harus disemprot seperti itu. Setiap hari. Berarti keliling kandang nggih. Di dalam kandang. Di dalam kandang. Kalau yang di luar itu paling satu minggu sekali. Kayak gitu. Kalau justru yang di dalam itu karena kita benar-benar di dalam itu disemprot pakai itu kan virus-virus pada mati seperti itu Pak. Berarti rutin Pak. Sampai tiap panen. hari. Kayak gitu. Seperti itu. Kayak tindakan urgen mendesak itu kayaknya belum ada Pak, sudah ada Pak? Contohnya tiba-tiba ada kematian mendadak kayak gitu belum pernah nggih? Alhamdulillah belum pernah dialami. Belum pernah dialami. Kita selalu ya istilahnya di sini kan untuk kunjungan PPL-nya juga ada dari kantor. Itu setiap satu minggu sekali beliau datang untuk ngecek perkembangan kondisi ayam, termasuk kesehatan ayam, terus di sampling seperti itu. Takutnya kan
bobotnya telat atau mungkin kurang apa seperti itu, dan melakukan pembedahan. Jadi di sampel dibedah untuk bisa kelihatan penyakitnya. Bisa tadi sejak dini sudah bisa diketahui, sudah tahu, jadi nanti bisa diobati. Berarti sampai sekarang masalah yang urgent atau contohnya kematian massal kayak gitu belum ada ya Pak? Karena memang belum ada. Karena memang SOP-nya luar biasa. SOP-nya dari PT terus itu luar biasa. PPL swastanya itu tiap ngecek ya, 1 minggu sekali. Mulai kunjungan pasti. Kunjungan. Kita di sini kan ada kunjungan, ada daftarnya, dan juga mereka dituntut absen juga. Seperti gitu. itu. Jadi absennya kan harus di sini seperti itu, bukan absen saya pakai jempol apa. Jadi memang dia absennya di titik koordinatnya kandang seperti itu. Dan siap. mesti difoto dia melakukan apa aja. Terus untuk kapasitas broodernya Pak, kapasitas pemanas, berarti ini satu ruangan satu Pak, apa berapa Pak? Satu ruangan 2 heater. 2 heater ya. Jadi kalau yang lebar masih di 12 meter kita pakai 2 heater, kanan kiri itu. Jadi total 2 lantai udah 4 heater. Pakai pemanas, bahan bakarnya pakai gas. Untuk kapasitas satu ruangan ini tadi 16.000. 16.000. Jadi satu ini mewakili 8.000 ya. Berarti satu brooder atau heater berarti 8.000. Suhunya berapa Pak? Setelnya berapa Pak? Itu tergantung umur Pak. Tergantung umur. Umur. Jadi setiap harinya itu pasti turun. Jadi mulai datang itu ayam kita setel suhu di 34 derajat. 34 derajat hari pertama. Di ruangan dalam itu harus tercapai selalu, nggak boleh turun, nggak boleh lebih. Ya istilahnya lebih sih boleh. Ada kompensasi 1-2 derajat. Kalau turun nggak boleh. Seperti itu. Jadi nanti 34 itu di situ nanti 33,5 seandainya suhu turun dia akan manasin lagi. Jadi pemanasnya akan nyala lagi ya. Semua akan di-setel secara otomatis. Jadi disembur lagi itu pemanasnya. Jadi hangat lagi. Tercapai 34 dia akan mati lagi. Seperti itu. Jadi dijaga benar-benar. Nanti selambat laun setiap harinya dia akan turun. Mungkin 2 hari, kalau saya 2 hari sekali turun setengah derajat Pak. Jadi nanti 2 hari di 33,5, nanti 2 hari lagi di 33. Jadi seperti itu. Berarti sampai panen berapa itu Pak, sampai panen? Jadi pemakaian heater itu biasanya pakai sampai umur 18 hari. 18 hari. Setelah itu kita udah nggak pakai. Istilahnya ayam insya Allah sudah kuat. Istilahnya untuk menopang dingin dan ini udah kuat. Terus tebal sekam berapa Pak? Tebal sekam kita biasanya di 5-7 cm. 5-7 cm. Berarti setiap ngisi ganti sekam setiap setelah selesai panen pasti kita keluarkan ganti sekam. Kalau ini Pak, satu tempat ini satu lantai berapa kandi Pak? Kita ini di sini sekitar total atas bawah 1.500 kandi. Per kandinya di angka kemarin di 6.500. Salah satu suppliernya Pak Soko ya? Pak Soko, sama Pak Nasirun dari Kaliori. Ini Pak Nasirun karena harus punya banyak sih. Karena kebutuhannya banyak. Jumlah ayam tadi sudah, berarti per kandang 16.000. Umur ayam Pak, umur ayam panen? Ayam umur panen biasanya kita di 33 sudah mulai kita ajukan. Berarti modelnya pengajuan Pak? Pengajuan Pak, karena itu sebenarnya kan kita mulai di umur 23 sudah mulai penjarangan. Jadi biasanya sudah tercapai di angka 1 kilo. Kalau umur 23? Iya, biasanya kan penjarangan itu harus dilakukan untuk seleksi. Jadi sebelum umur 15 kita harus mulai seleksi Pak. Jadi yang istilahnya punya potensi berkembangnya cepat, yang kurang itu yang kan pasti ada. Nah kita seleksi. Nah itu yang seleksinya itu yang bobotnya kurang itu kita keluarkan biasanya di umur 23-24. Itu juga mengurangi kepadatan juga Pak. Seperti itu. Karena kalau kita nggak keluarkan justru malah akan menghambat yang pertumbuhannya lebih bagus. Seperti itu. Jadi 23 mulai kita keluarkan, terus nanti kita ajukan lagi, sesek Pak ya Pak. Ya, kita harus jualkan, kita harus keluarkan. Maksudnya bobotnya udah mulai naik ya. Bobot berapa seperti itu. Jadi finalnya itu biasanya di umur 33 kita sudah habis. Kita ajukan. Jadi kadang-kadang kalau ada bakul ya kita layani, kalau enggak ya sampai 34, biasanya sampai 37, 38 habis biasanya seperti itu. Nah itu yang umur 23 yang sudah bobot itu berarti memang dijual kayak gitu? Iya dijual, dijual kita kan juga
istilahnya kurang potensi untuk perkembangan. Oh kayak gitu Jadi ya. kayak atau telat bobot ya, Hmm. kayak telat bobot kita harus keluarkan Pak. Yang Berarti- mungkin karena sekilo yang harusnya 23 itu udah 1,2, dia baru sekilo gitu loh, kita harus keluarkan. Itu bahasanya kayak gitu ya. Karena ya namanya di sini kan apa ya kayak persaingan Ya makan, pakan lah ya ada- betul. ini kan Oh. pasti ada ada yang lemu, ada sing gering, ada sing cilik, seperti itu kan, seperti itu. Jadi yang kurang potensi kita keluarkan di awal. Itu setiap siklus siklus ini Pak, sekali panen itu biasanya sampai berapa persen Pak yang kayak gitu Pak? Itu sih kalau biasanya di PT kita itu hampir 50% kita keluarkan di awal mulai bertahap Pak. Oh kayak gitu. Nggih, jadi ada yang kurang potensi kita keluarkan. Iya. Nanti kita seleksi lagi gitu loh. Kita untuk keluarkan lagi Oh, seperti itu. gitu. Benar-benar yang biasanya di umur-umur sudah 30, 31 itu Iya. benar-benar ya hasilnya hampir yang bagus lah istilahnya, punya Nggih, nggih. potensi yang bagus seperti Nggih, itu. nggih, nggih. Terutama biasanya kita yang jantan. Kalau jantan itu biasanya perkembangannya jauh lebih bagus daripada yang ayam betina, Betina, iya. seperti itu. Bobot maksimal berapa Pak sampai umur 33 34 tadi? 33, 34 itu biasanya mulai 2 kilo Pak. 2 kilo. 2 kilo. Oke. Nanti berkembangnya waktu apa umur itu biasanya naik Naik. Oh, terus. iya, Seperti iya, itu. 2 kilo. Biasanya kalau sudah 37 itu udah hampir 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Iya, seperti itu. Nggih, nggih. Terus strain vaksinnya apa Pak? Kita sudah nggak pernah vaksin Pak. Jadi Oh kayak gitu. kita dapat DOC itu, DOC datang itu sudah lengkap vaksinnya dari full vaksin dari hatchery. sana nggih. Dari hatchery-nya gitu loh. Jadi Nggih, dulu nggih, pernah di awal-awal kita pelihara itu di mulai tahun 2017 sampai sekitar 2020-an lah. Nggih. Kita di umur 12-an apa ya, 12, 13, 14 lah di Nggih. umur segitu suruh divaksin seperti itu. Jadi kita vaksin pakai lewat air minum, tapi Nggih. sejak sekarang ini 2020 ke sini sama sekali udah. Berarti- karena sudah dilengkapi Oh, semuanya. berarti dari awal DOC sampai panen tanpa vaksin. Tanpa vaksin sekarang. Sudah karena udah divaksin dari hatchery Oh, sana, Pak. dari sana kayak gitu. Nggih, Mas. sudah dilengkapi semuanya, sudah full vaksin. Berarti sekarang teknologi ini luar biasa ya. Nggih, wong itu kan udah telur aja sudah bisa divaksin bahasanya seperti itu. Nek saya dulu kan vaksin ende, vaksin nang saya kayak itu gitu juga, sendiri-sendiri. Itu zaman dulu seperti itu untuk. Sekarang berarti- udah ikut di situ semua. Berarti vaksinnya sudah DOC apa? Sudah apa? DOC datang kita sudah divaksin di situ. Oh, kayak gitu. Sudah ada vaksinnya. Sudah ada vaksin. Kita Luar udah nggak biasa pernah ya. vaksin, Pak. Seperti itu. Nggih, Paling nggih, cuma di sini kasih vitamin. Vitamin, nggih. aja. Vitaminnya pakai apa Pak? Mereknya Pak? Itu dari Agrinusa itu ada Astrifit. Oh kayak gitu Ah, nggih. Oh berarti Astrifit. dari sana juga ya yang Iya, menyediakan. nggih. semua obat-obatan OVK itu Nggih, nggih, nggih. obat itu dan ini dari kantor semua nih. Berarti kayak untuk tempat penyimpanan vaksin di sini sudah tidak ada ya Sudah Pak? tidak ada, Tidak tapi ada nggih. dulu kulkas kecil Nggih, nggih, untuk ini seperti itu. Nggih. Nah, sekarang mortalitas Pak, nek dalam satu ini siklus ini biasanya terbesar berapa, terkecil berapa Pak tingkat kematiannya? Tingkat kematian biasanya di angka kalau kecil termasuk kecil itu 1%. 1%, 1%. Kalau terbesar ya mungkin di sekitar 3,5% ya. 3,5%. Iya, seperti itu. Itu Kalau besar, kategori 1,5% itu masih sangat aman lah, itu Aman. masih kecil lah istilahnya seperti itu. Kalau yang terbesar dari Pak yang 3,5% itu bahasanya hitung-hitungannya masih Masih ada untung. masih ada Masih untung. aman, Nggih, nggih, nggih. nggih, nggih. Kalau nggak aman itu di atas 6%, Pak. Di atas 6%. Iya, seperti itu ya biasanya kurang ini. Nggih. Ini berikutnya Pak terkait jenis ayamnya Pak. Ini strain ayamnya apa Pak? Apa? Ayamnya namanya apa, dari apa? Oh, dari ini Kan ada kayak CP iya, apa itu itu? MB. Dari multi breeder ya. Multi MB. breeder, Iya, MB ya. MB 202. MB 202 ya. Produknya dari Confit ya, Jatva. Oh, Java. Jatva, Nggih, ini nggih, punya nggih. Jatva. Oh, punya Java Kalau berarti. Ciomas itu anak perusahaannya Jatva, Pak. Cil Jedang. Hah? Ciomas ya. Ciomas, Nggih, nggih, nggih. Ciomas itu Anak perusahaannya Jatva-nya. Oh, nggih, Itu yang nggih. mengurusi masalah peternakan. Oh, Jadi Jatva nggih, kan banyak ya. Java nggih divisinya. divisinya nggih. Dari mulai produk Makanan, pakan, ya betul. olahan, semuanya kan Nggih, seperti nggih. itu. Tapi adanya Ciomas ini dari produk Berarti, pembudidayaannya Nggih. sendiri. Perusahaan induknya Java, Java. nah, anak perusahaannya tadi Ciomas, Ciomas ya. kayak Adi gitu. Satwa Adisat. Yang Nggih. bertempat di Purwokerto. Purwokerto. Itu semua ada dari Sabang, di Ciomas Purbalingga pun ada. Oh, ada. Nggih, kita tapi ikutnya Purwokerto. Purwokerto. Seperti itu. Nggih. Nggih.
itu. Terus umur jumlah nah merek pakan Pak, merek pakan yang digunakan dari Java juga. Jadi Java semua. Java juga nggih. Nggih, jadi dari SB kalau di sini SB 10 itu biasanya dipakai mulai 0 hari Iya. sampai umur 11 hari SB 10. Nggih, jadwalnya sampai umur 11 hari. Dari terus nanti 11 sampai di 22 23 itu pakai SB 11. Oh, SB 11. Nanti ada lagi 23 sampai terakhir itu SB 12. Oh, berarti SB 10 Istilahnya kan, 12 nya. Apa ya? Starter Iya. pra starter, starter, finisher itu istilahnya kalau nggih. gitu. Kalau di pedagang Nggih, itu. Nah, terus rata-rata konsumsi Pak ini berarti satu hari berapa karung atau satu ayam kayak gitu, itu berapa Pak sampai awal DOC sampai panen itu habis berapa? Sebenarnya tergantung umur ya. Oh, Kalau kita gitu. sih yang 32 itu 32.000 dengan kapasitas itu biasanya di angka sekitar 1.600 sampai 1.700 sak Sak. satu periode. Itu yang 32.000 Ya, ayam. iya, seperti itu. 1.700 sak. Satu saknya 50 kilo. 50 kilo. Seperti itu. Biasanya sampai umur 36 37 habis kan segitu. Harga berapa Pak per saknya Pak? Itu ada di kontrak sih Pak. Oh, ada kontraknya ya? Nggih. Oh, itu langsung ya Jadi, berarti nggih. ada sih, nanti ada kontraknya per kilonya ada. Nggih. Ada sih, saya juga fotonya juga ada, mau nanti ini mau Nggih, gampang. Jadi ada Berarti tadi dari Java mereknya MB 10 sampai 12 SB. SB nggih. SB 10, SB 11, SB 12. Itu namanya aja sih di Nama itunya yang nggih. di kantongnya Nggih, itu ada nggih, capnya itu. Nggih. Seperti itu. Intinya itu Pak Kadi yang perlu kami tanyakan kayak Oke, gitu. nggak apa-apa. Yang Siap. lainnya kayaknya sudah lah kayak gitu. Ini karena luar biasa. Ini berarti jenengan kemitraan dengan Ciomas Adi Satwa Purwokerto nggih. Cabang Purwokerto. Nggih, berarti Unit Purwokerto. Beliau anak perusahaannya dari Java nggih. Java. Java kan Jawa Barat ya Pak? Java ya pusatnya. Oh, pusat ya? Pak. Pusatnya ya? Banyak, gitu. Oh, Jawa Barat nggih, kan nggih. juga banyak, cuma apa? Unit-unitnya banyak Banyak banget yang seperti oh, itu. nggih. Seperti itu. Intinya seperti itu Pak Kadi. Terima Siap. kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.